Tragedi tangis terbunuhnya Sayyidina Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Karbala 10 Muharram atau Hari Asyura merupakan tragedi memilukan bagi umat Islam. Pada hari itu, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh di Karbala. Kisah terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib itu terjadi pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah. Peristiwa itu memang sangat kejam dan tragis bagi siapa yang merenungkan ataupun membaca kisahnya, sebab yang dibunuh adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembunuhan ini dilakukan oleh kelompok pro-Khalifah pada masa itu, yaitu pendukung Yazid bin Muawiyah. Menurut beberapa pakar sejarah, meskipun sebenarnya Khalifah Muawiyah tidak menghendaki tentang pembunuhan itu. Dikutip dari laman dakwah NU.id, menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat yang lain telah mengingatkan Husain untuk jangan berangkat menemui pendukungnya di Kufah, karena kuat kemungkinan hal itu perangkap atas dirinya dan Ahlul Bait. Namun karakter Husain yang teguh pendirian dan pemberani seperti ayahnya Ali bin Abi Thalib, membuatnya menolak saran kolega-koleganya. Meski ia tetap berterima kasih atas saran tersebut, berangkatlah Husain dari Mekah menuju Kufah bersama rombongan Ahlul Bait sebanyak 72 orang. Sesampainya di Karbala, kurang lebih 100 km barat daya Baghdad, rombongan cucu Rasulullah itu dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Ubaidullah bin Ziyad atas perintah Khalifah Yazid bin Muawiyah. Saat Husain menginjakan kakinya di daerah Karbala, tibalah 4.000 pasukan lainnya yang dikirim oleh Ubaidullah bin Ziyad dengan pimpinan pasukan Umar bin Sa'ad. Husain mengatakan, "Apa nama tempat ini?" Orang-orang menjawab, "Ini adalah daerah Karbala." Kemudian Husain menanggapi, "Karbun, musibah, dan bala, bencana." Melihat pasukan dalam jumlah yang sangat besar, Husain radhiyallahu anhu menyadari tidak ada peluang baginya. Lalu ia mengatakan, "Aku ada dua alternatif pilihan. 1. Kalian mengawal dan menjamin keamananku pulang. 2. Kalian biarkan aku pergi menghadap Yazid di Syam." "Engkau pergi menghadap Yazid, tapi sebelumnya aku akan menghadap Ubaidullah bin Ziyad terlebih dahulu," kata Umar bin Sa'ad. Ternyata Ubaidullah menolak jika Husain pergi menghadap Yazid. Ia menginginkan agar Husain ditawan menghadapnya. Mendengar hal itu, Husain menolak untuk menjadi tawanan. Terjadilah peperangan yang sangat tidak imbang antara 73 orang di pihak Husain berhadapan dengan 5.000 pasukan Irak. Kemudian 30 orang pasukan Irak dipimpin oleh Al-Hurru bin Yazid at-Tamimi membelot dan bergabung dengan Husain. Peperangan yang tidak imbang itu menewaskan semua orang yang mendukung Husain, hingga tersisa Husain seorang diri. Orang-orang Kufah merasa takut dan segan untuk membunuhnya. Masih tersisa sedikit rasa hormat mereka kepada darah keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Zi al-Jausyan, semoga Allah menghinakannya, melemparkan panah lalu mengenai Husain. Husain pun terjatuh lalu orang-orang mengeroyoknya. Husain akhirnya syahid, semoga Allah meridainya. Ada yang mengatakan Amr bin Zi al-Jausyan lah yang memotong kepala Husain, sedangkan dalam riwayat lain, orang yang menggorok kepala Husain adalah Sinan bin Anas. Allahu alam. Syahidnya Husain terjadilah apa yang tidak seharusnya terjadi, peperangan yang tidak seimbang antara pasukan Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah, yang berjumlah 4.000-10.000 melawan rombongan Husain yang berjumlah 72. Itu pun banyak yang perempuan. Kepala Husain dipenggal oleh seorang prajurit bernama Syamr bin Ziljausyan. Kelak seluruh orang yang terlibat dalam pembunuhan Husain mati mengenaskan. Imam Bukhari menceritakan bagaimana penghinaan luar biasa terhadap penghulu pemuda surga itu. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan, kepala Husain dibawa dan didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Kepala itu ditaruh di bejana. Lalu, Ubaidullah bin Ziyad menusuk-nusuk dengan pedangnya, seraya berkomentar sedikit tentang ketampanan Husain. Anas mengatakan, di antara Ahlul Bait, Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Husain disemir rambutnya dengan wasmah, tumbuhan, sejenis pacar yang condong ke warna hitam. H.R. Bukhari.
Sebelum peristiwa memilukan itu terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diberitahu akan terbunuhnya Sayyidina Husain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan mengenai peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain. Diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahku. Tiba-tiba masuklah Husain radhiyallahu anhu kepada beliau, maka aku memandang keduanya dari pintu. Saat itu Husain radhiyallahu anhu bermain-main di atas dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebongkah tanah dan air mata beliau mengalir. Dan ketika Husain radhiyallahu anhu sudah keluar, maka aku pun masuk kepada beliau, maka aku berkata, dengan bapakku dan dengan ibuku, kalimat penebusan, aku melihat engkau, di tangan engkau ada tanah sambil engkau menangis. Maka beliau pun bersabda kepadaku, ketika aku bersuka cita dengannya sementara dia di atas dadaku sambil bermain-main, maka datanglah Jibril alaihi salam kepadaku. Dia memberiku tanah yang mana dia akan dibunuh di atasnya, maka karena itulah aku menangis. Dalam kitab Nuruz Zalam karya Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 35, diceritakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya, Ummu Salamah, sebuah botol yang di dalamnya ada tanah tempat dibunuhnya Husain. Botol tersebut ditinggalkan di sisinya. Hal itu adalah ketika Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menghabarkan beliau bahwasanya Husain akan dibunuh di atas tanah ini. Dan dia, Jibril, memperlihatkan kepada beliau dari tanahnya bumi di mana Husain akan dibunuh di atasnya. Dan beliau pun mencium tanah tersebut seraya berkata, celaka Karbala. Dan beliau berkata kepada Ummu Salamah, jika tanah ini sudah menjadi darah, maka anakku, Husain dibunuh. Dan ketika dilihatnya tanah menjadi darah, maka terperanjatlah Ummu Salamah. Dia berkata kepada budak perempuannya, pergilah engkau ke pasar, lihatlah ada berita apa di sana. Dia pun pergi ke pasar, dan pulanglah dia ke Ummu Salamah. Dia berkata, Husain bin Ali radhiyallahu anhu dibunuh. Sampai di sini dulu ya sahabat Iza, wallahu alam bisawab.